Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kembali lagi di program Langkah Kaki, tentunya bersama Dinda. Dan di episode kali ini kita akan mengangkat tema menelisik lebih dalam masa kecil Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya bahwa Insinyur Soekarno adalah pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Serta Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Oke, kali ini Dinda udah berada di situs Bung Karno, tepatnya berada di Dusun Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Oke teman-teman, jadi bisa kita lihat di belakang ini ada pohon kantil asmara. Pohon kantil putih ini menjadi saksi bisu bunganya pernah dipetik oleh ayah Bung Karno untuk memantapkan hati meminang gadis Balai Agung Buleleng, Bali. Oke teman-teman, sedangkan di belakang saya ini ada batu petilasan Insinyur Soekarno kecil bermain dan jatuh. Dalam pojok banyak menyimpan kenangan perjalanan hidup Insinyur Soekarno. Mengapa Insinyur Soekarno memakai kopiah miring? Semula hal ini untuk menutupi luka di keningnya akibat terjatuh saat bermain di halaman dalam pojok. Oke teman-teman, jadi dulunya ini adalah pohon beringin yang dimana tempat Insinyur Soekarno belajar pidato. Jadi di tempat ini dahulu berdiri pohon beringin yang besar. Di bawahnya ada meja kursi untuk duduk. Terkadang Insinyur Soekarno muda berdiri di tempat ini sambil berteriak-teriak untuk belajar pidato. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk di rumah masa kecil Insinyur Soekarno. Nah, inilah rumah milik ayah angkat Bung Karno yang bernama Ki Mendong atau Raden Sumosowoyo. Ayah angkat Soekarno mengasuh sejak masih 2 tahun. Waktu kecil, Insinyur Soekarno dulu sakit-sakitan sehingga namanya diganti yang dulu Kusno menjadi Soekarno. Di ruang tamu ini terdapat meja bundar dan kursi. Disitulah Soekarno berdiskusi dengan kawan-kawannya. Pada masa perjuangan di sela tahun 1915 hingga 1927, tak jarang Soekarno pulang ke dalam pojok dan berdiskusi bersama guru dan teman pergerakan. Ada Cokro Aminoto, Dr. Cipto Mangunkusumo, R.M. Sosrokartono, R.M. Sajid Sumodiharjo, bahkan Muso. Ini merupakan kursi Raden Mas Panji, sekaligus kursi peninggalan Presiden Soekarno di dalam pojok. Kursi ini memiliki arti yang penting karena pada tahun 1902, usai selamatan pergantian nama Kusno menjadi Soekarno, di kursi inilah Raden Mas Panji berwasiat, "Titenono bocah iki bakal dadi kembangi jagat. Ingat-ingatlah, anak ini akan jadi bunga dunia." Dan di sebelah sini ada kamar Insinyur Soekarno pada saat muda. Dulu ketika libur sekolah atau kuliah, Insinyur Soekarno sering berkunjung dan tidur di tempat tersebut. Sebelum dinyatakan lulus pada 26 Mei 1926 di THS Bandung, Soekarno harus menyelesaikan tugas akhir dan membuat jembatan. Jembatan buatan Soekarno pertama kali ada di Kedak Kediri yang proses desain arsiteknya juga dirancang di kamar ini. Dulu disinilah tempat tidur Insinyur Soekarno waktu balita. Di kamar inilah bayi Kusno menjalani perawatan intensif dari tabib dan Mas Mendung antara tahun 1902 hingga 1907. Kusno tinggal bersama ayah bundanya hingga nama Kusno diganti menjadi Soekarno.
Disinilah tempat Bung Karno menghabiskan waktu semasa kecil dengan memancing dan bermain kerbau. Serta pada di bawah pohon inilah Insinyur Soekarno merenung untuk penggalian Pancasila. Nah, itu tadi langkah kaki hari ini yang menelisik lebih dalam mengenai sejarah masa kecil Insinyur Bung Karno. Perlu diingat teman-teman, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.